syuhada, orang yang mati syahid. Ia akan dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan itu? Ia menjawab, aku telah berperang karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berperang bukan karena aku, tetapi kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, orang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajar ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta, kamu belajar dan mengajar ilmu agar dikatakan bahwa kamu ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qori, dan engkau telah mendapat sebutan itu. Kemudian diperintahkan para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, orang kaya yang diberi banyak harta, ia dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatan tersebut. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang patut diberi infak, kecuali aku infakkan hartaku karena engkau. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta, kamu ternyata menginfakkan harta bukan karena aku, tetapi kamu menafkahkannya supaya disebut sebagai seorang dermawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis sahih ini menggunakan amal hak Allah demi pujian manusia. Dia berjihad, tidak kurang beraninya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang keberaniannya, bahkan sampai mati terbunuh di medan perang. Tapi bukannya pahala yang didapat, bahkan jadi ahli neraka. Sebabnya cuma satu, karena menuhankan penilaian makhluk. Ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani. Menggunakan amalan untuk Allah, tapi untuk kepentingan Tuhan yang lain, yaitu penilaian orang. Ini menuhankan penilaian makhluk. Ingin dikagumi, ingin disebut-sebut. Yang kedua, orang yang belajar agama dan mengajarkannya, mubaligh, ustaz, ustazah. Posisi saya sekarang, posisi Ustadz Abdul Wahab, posisi Ustadz Fuad, ini posisinya ini. Kalau dalam dakwah, belajar dan mengajarkan agama, tujuannya adalah penilaian makhluk, ingin diakagumi sebagai ustadz, dai kondang, ingin jadi penceramah yang terkenal, sering masuk TV, dikagumi, jamaahnya banyak, dan merasa itu yang jadi tujuannya. Nauzubillah min zalik. Selain tidak dapat pahala dari semua ilmu dan dakwahnya, juga dia terancam jadi ahli neraka. Jadi nauzubillah, jangan heran kalau nanti di neraka ada yang tahu ilmu agama banyak dan sibuk berdakwah. Penyebabnya adalah karena dia lebih menuhankan penilaian orang daripada mencari keridhaan Allah. Termasuk yang membaca Quran, kalau yang tujuannya hanya ingin disebut qori'ah terbaik, yang suaranya merdu, hafiz, hafizoh, yang hafalannya banyak, hafal Quran dan sangat sibuk hanya cari kedudukan di sisi makhluk,
ini juga. Bisa ada tuh yang suaranya sangat merdu, bahkan juara, bahkan hafal, disebut Al-Hafiz. Tapi mungkin di sisi Allah beda perhitungannya. Sebabnya adalah musyrik. Musyrik. Dia menuhankan penilaian makhluk. Dan ada juga yang dermawan, sedekah ini, bangun masjid, bangun pesantren. Tidak ada tuh kesempatan bersedekah kecuali sedekah. Tapi Allah tahu, walaupun dirinya mengatakan lillahi ta'ala, tapi Allah tahu hatinya ini adalah ingin disebut dermawan, senang diakui orang, ini bapak ini dermawan, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu bisa jadi ahli neraka. Selain tidak ada pahalanya, nah, makanya sering ditanyakan mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah. Ini sudah sering ditanya tapi jawabannya salah terus. Akhwat, mana yang lebih bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kalau ingin kelihatan cantik, wanita itu normal. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, tidak normal. Akhwat, bolehkah akhwat ingin kelihatan cantik? Shh. Bolehkah? Jawab atuh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Saya datar wajahnya ya. Hanya nanya. Alasannya sih ingin cantik di depan suami. Tapi faktanya di rumah enggak begitu. Yang kelihatan lebih menggunakan aksesoris itu pengajian, arisan, keluar rumah. Mungkin suaminya ngeliatin terus panjang jalan ya. Hadirin, ada yang menggunakan amalan ini sudah pasti bahaya. Tapi kita coba dari yang duniawi saja ya. Kalau itu kan amalan tuh antara pahala dan dosa, tapi yang duniawi, yang mubah-mubah. Kita kalau tidak hati-hati, ini yang biang hidup kita sengsara. Cenderung jadi munafik. Orang yang senang dipuji orang lain itu akan lebih sibuk membangun aksesoris topeng. Topeng sudah dibagikan oleh Allah. Kita akan dapat topeng masing-masing. Tapi isi, itu tugas kita. Tidak bisa tidak, ada yang garisnya jadi insinyur, jadi dia. Ada yang taklirnya jadi mubalik, jadi. Tapi apakah mubalik ini isinya bagus, lebih bagus daripada yang diketahui orang? Atau isinya lebih busuk dari ceramahnya? Ini yang penting. Mana yang bahaya? Dianggap ustadz atau dianggap insinyur? Kalau ustadz sudah pakai aksesoris ibadah, pasti pakai. Mana yang berbahaya? Neng 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 neng, itu lagu unyil. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana yang bahaya? Lagi nyanyi unyil atau berzikir tapi niatnya pengen dipuji orang ahli zikir? Yang mana yang bahaya? Kalau neng itu memang mubazir saja dia, nengan begitu. Tapi kalau sengaja mulutnya dikomat-kamitkan supaya dianggap ahli zikir. Tapi Allah tahu tujuan dia menyebut subhanallah itu bukan memuji Allah, tapi ingin dipuji orang. Ada juga yang Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah ya Karim. Tapi dia nyebut Allah tuh nggak ingat ke Allah. Ingat, oh ini soleh nih, selalu nyebut nama Allah. Ini bahaya besar. Bisa dipahami kan hadirin? Yang acting.
Selamat menderita bagi siapapun yang tidak berusaha keras lepas dari penyakit hati syirkul asghar atau syirik khafi ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Nggak ada bahagianya. Ayo kita latihan. Latihan apa? Yang 5 jangan itu. Pertama, latihan pertama kita adalah tidak harus segala hal diketahui orang lain. Dunia selfie itu adalah dunia dekat sekali dengan riya. Saya baru membaca keputusan dari Saudi Arabia bahwa mulai sekarang dilarang selfie di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maaf, saya lupa nyimpennya tadi, tapi sudah mulai disebarkan ke seluruh dunia karena disinyalir betul-betul sudah sambil nyium Hajar Aswad juga. Terus saja itu. Semua ingin dilihat orang lain. Kehilangan potensi ikhlas. Sampai kan ada yang ditanya, sampai segala hal. Kamu sudah makan belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah sholat belum? Ini kan sedang sholat. Ini kan salah. Hadirin sekalian, tidak harus orang tahu gelar kita, tidak harus orang tahu pangkat kita, kekayaan kita, duniawi saja tidak harus semua orang tahu, benar? Kita biasanya kalau ngobrol tidak kuat, ingin memberitahukan tentang diri kita, nggak ada gunanya. Kita ingin memamerkan diri kita, dan biasanya suka dilebih-lebihkan, supaya kelihatan lebih hebat, lebih fasih. Karena ngarep-ngarep kedudukan di hati orang. Ingin kelihatan jagoan, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berpengalaman, ingin kelihatan sudah keluar negeri, dan biasa semua disambung-sambungkan. Masih ingat teori kucing itu? Ada kucing lewat, kucing lucu banget ya, kucing ini bulunya panjang seperti singa. Saya udah ke Singapura. Ini kan tidak nyambung, hadirin. Di pinggir jalan celengan sekarang macam-macam. Dulu mah celengan tuh ya celeng. Sekarang ada kucing, ada singa, dan ada celengan gajah. Tahu nggak gajah itu lambang apa? Kan lambang ITB. Kan suami saya lulusan ITB, begitulah yang keluar lah. Siapa yang ketawanya keras? Kadang terus aja, apa aja. Anak ibu ranking berapa? Anak saya sih biasa aja, ranking ke-10. Terus aja Bu, tingkatkan Bu. Intinya adalah kita harus perhatian penuh. Alhamdulillah saya coba, anak saya udah ranking 1. Jadi nanya ranking orang tuh mau ngeluarin anak dia ranking 1. Kalau yang gini-gini saja Pak, yang mubah-mubah saja udah pamer, ibadah lebih dipamerkan lagi. Makanya mari untuk yang nggak perlu orang tahu, sudahlah, nggak harus tahu. Yang sudah pernah ke Mekah, tidak usah tiap lihat potret Ka'bah ngomong, ini Ka'bah, saya di sini nih waktu sholat. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Termasuk kalau sudah haji dan hajah, ya tidak harus semua orang tahu. Bu, kenapa ibu? Saya hajah Fatimah. Jadi karena pulang dari Mekah, mungkin ada waktunya kita perlu di komunitas yang mementingkan ya. Tapi tidak harus selalu sambil beli comro, beli tomat. Berapa ini tomat? Saya hajah loh. Nggak ada urusan dengan tomat ya. Nah hadirin sekalian, ini serius hadirin. Keinginan kita untuk punya kedudukan di hati orang itu membuat kita jadi kekanak-kanakan. Banyak melakukan yang tidak perlu dilakukan.
Hati-hati hadirin. Tidak harus semuanya disebutkan, tidak harus semua diketahui orang. Asal tahu saja, orang tuh nggak tertarik dengan cerita kita kalau nggak mengontrol.